Assalamualaikum Mamang-Mamang, kembali lagi di Mamang Thomas Channel. Di video kali ini Mamang Thomas akan memberikan sebuah fakta, opini dan juga asumsi ya tentang kerusakan alam yang terjadi di Raja Ampat, Papua. Kenapa sih hal itu bisa terjadi dan juga bagaimana solusinya untuk Papua ini ya, terutama Raja Ampat tidak dieksploitasi oleh tambang ya memang karena lagi viral banget. Oke lah, langsung saja kita mulai videonya tanpa opening. Jadi gini memang Raja Ampat itu terkenal dengan keindahan alamnya, wisata karang di lautnya, dan hewan-hewan lautnya, hewan-hewan daratnya itu terkenal sekali mamang. Tapi ada sebuah problem di mana di beberapa kilometer saja di wisata yang terkenal itu ya, ada sebuah pertambangan nikel mamang. Kenapa ada tambang nikel di situ? Pertama mamang, yang pasti itu harus ada izin ya, dan mamang harap perizinan itu harus memenuhi standar ya, standar lingkungan. Apabila tidak memenuhi standar lingkungan, semoga dihentikan ya mamang. Kedua, orientasinya. Kenapa ke nikel? Karena tambang itu lumayan untuk sektor keuangannya mamang. Dan juga hanya oknum saja yang menikmati hasil dari keuangan tambang nikel tersebut mamang. Maka dari itu, apa solusinya? Solusinya kita belajar dari Finlandia mamang. Bagaimana pertambangan di sana ada, tapi dibatasi mamang. Mereka itu kaya mamang. Maaf, sorry, bukan Finlandia. Selandia Baru maksud Mamang Thomas. Selandia Baru tuh yang dekat Australia. Nah, itu mereka tuh kaya mamang. Tapi mereka kaya dari apa? Bukan dari tambang, tapi dari domba, dari sapi, dari apel, dari industri-industri tersebut mamang. Dan melahirkan para wisata, pendidikan di Selandia Baru maju. Nah, semoga semoga ada peraturan untuk membatasi pertambangan ya, dan mengganti orientasi tambang menjadi orientasi pangan. Nah, itu yang dibutuhkan saat ini itu bukan tambang ya sebenarnya ya, tapi pangan. Nah, bagaimana caranya agar sapi-sapi kita berkualitas, domba-domba kita berkualitas, padi-padi kita berkualitas mamang, dan itu bisa menghasilkan kekayaan bagi pemerintah dan bagi masyarakat. Maka dari itu Mamang Thomas di sini mengingatkan saja ya kepada mamang. Dan juga apa solusi selain kekuatan pangan adalah kekuatan para wisata, apalagi Raja Ampat ya. Sekarang gini mamang, kenapa sih kita jarang berpariwisata ke Raja Ampat atau sedikit gitu ya, terutama dari masyarakat Indonesia aja ya. Pertama adalah dari mulai harga gitu, harga tiket nah ke Papua, terus akomodasi ke Papua. Gimana caranya masyarakat yang kebanyakan gaji UMR Jakarta 5,3 kalau nggak salah ya, Tangerang 5 kalau nggak salah, pokoknya sekitaran sekian lah. Apalagi UMR Jawa Tengah, Jawa Timur ya,
Jawa Barat pun makin ke selatan 2,1 lah, makin gitulah UMR. Bagaimana caranya kita bisa menikmati liburan ke Raja Ampat? Nah, harusnya itu harus dipikirkan ya Mamang. Kalau pikiran Mamang Thomas sih bangun bandara ya Pak. Pasti itu bangun bandara, bangun jalan ke Raja Ampat. Dan subsidi tiket, dimurahkan tiket ke Raja Ampat. Hal-hal seperti itu yang bisa meningkatkan para wisata Raja Ampat ya. Dan bisa kaya Raja Ampat dengan para wisata jika ada hal-hal penunjang kebutuhan transportasinya gitu ngomong-ngomong. Soalnya itu adalah semua juga ingin ke Raja Ampat ngomong-ngomong, termasuk Mamang Thomas, tapi terkendala harusnya itu untuk kebutuhan sehari-hari dulu ya. UMR itu kan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kecuali ada subsidi dari pemerintah, akomodasi kita berarti penghasilan kita ditingkatkan, maka bisa jadi Raja Ampat menjadi pilihan destinasi wisata bagi kita ya Mamang. Maka dari itu ya tadi majukan dulu sektor pangan, karena dengan sektor pangan maju, ekonomi maju, dan kita pun bisa berlibur semua ke Raja Ampat. Dan harus ada kebijakan ya untuk membatasi pertambangan, ganti arah kebijakan pertambangan ya, kekayaan dengan tambang diganti arahnya menjadi kekayaan dengan pangan. Itulah yang Maman Thomas inginkan untuk kemajuan masyarakat Indonesia. Dimanapun itu Mamang, mau di Kalimantan, mau di Sumatera, mau di Jawa, di Sulawesi, di Papua, harus mulai membatasi yang namanya pertambangan. Alah, kita mah jadi kaya dengan perpanganan aja, jadi kaya dengan sumber makanan aja gitu ya, pengennya ya. Kaya dengan beras, kaya dengan sapi yang berkualitas. Bayangkan Jepang aja, Wagyu itu kan, Wagyu itu mahal, itu sapinya berkualitas. Australia juga sama, ada sapi Australia apa mah. Nah, pengennya itu masuklah ke industri sana, karena sekarang bukan era pertambangan lagi, bukan eranya industrial lagi, tapi era sekarang adalah era ketahanan pangan, era industri kreatif. Bagaimana pangan itu bisa disajikan dengan kreatif, mangan mamang, sehingga bisa menimbulkan pariwisata kepada negara Indonesia. Ayolah bangkit dengan pangan ya. Itu sajalah Mamang Thomas. Mamang turut prihatin ya dengan terjadi di Papua. BTW bukan ini saja ya, dulu juga pernah Papua itu dengan sawit kalau tidak salah, berapa hektar ya. Udahlah cukup gitu, cukup untuk sawit, cukup gitu ya, jangan sampai ditambah lagi lah lahan sawitnya, karena kita udah menjadi yang terbesar ya sawit. Mamang bila tidak Mamang ingatkan lagi ya, sawit itu adalah minyak yang kita konsumsi tiap hari Mamang. Dan itu dari perkebunan sawit di Indonesia ya. Mungkin di Malaysia ada, mungkin karena Indonesia itu penyumbang sawit terbesar. Dan sawit itu meskipun pohon Mamang tidak bisa menggantikan hutan ya, yang sangat rimbun, yang sangat adem. Dulu di Papua pernah ada pergantian lahar hutan menjadi sawit, dan sekarang semoga tidak terjadi. Sekian dari Mamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.